Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Zarani dari program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini aku akan menjelaskan materi jurnalistik dari bab ketiga. Simak dan tonton habis sampai videonya ya. Halo guys, kamu tahu nggak sih kalau misalkan nggak semua kejadian di dunia ini itu berita? Berita itu kayak filter Instagramnya informasi. Apa sih maksudnya? Jadi, definisi relatablenya adalah intinya berita itu laporan fresh tentang fakta yang penting dan menarik buat publik. Ini adalah fakta terbaru yang harus bikin orang kepo. 4 kriteria wajib anatomi berita. Yang harus dimiliki dari anatomi berita adalah yang pertama ada aktual. Aktual. Sekali lagi, aktual harus baru atau lagi ongoing, kayak gosip-gosip terkini atau biasa kita sebut dengan hot news. Yang kedua adalah fakta, bukan opini atau bukan dari gosip orang lain ya teman-teman. Yang ketiga, penting. Dampaknya gede kalau misalkan naik, harga juga semuanya naik atau biasa kita sebut dengan efek domino. Yang keempat adalah menarik. Menarik, berita harus menarik teman-teman. Jadi biar semua orang ngeklik berita yang kita setelah share. Selain dari kriteria wajib tadi, jurnalis juga punya cheat sheet lain yang biasa kita temukan. Apa aja sih contohnya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah kedekatan atau yang bisa kita sebut dengan proximity. Dekat atau proximity adalah semakin kita dekat, semakin kita peduli. Contohnya apa? Dari kebakaran hutan sebelah dengan kebakaran di benua lain, pasti tentunya kita lebih condong ke yang terdekat dari kita. Yang kedua adalah penting atau besar, signifikan dan magnitude. Artinya adalah penting atau besar dampaknya ke banyak orang dan skala masifnya. Contohnya apa? Gempa berskala 7,0 SR atau undang-undang baru yang kena ke semua orang. 3. Dramatis atau konflik. Jadi walaupun berita juga harus ada sedikit drama atau konflik-konfliknya ya teman-teman. Jadi seperti perselisihan, ketegangan atau debat pilpres dan sidang korupsi atau civil war. Yang keempat adalah oddity. Oddity atau biasa kita sebut dengan aneh adalah yang langka dan gak biasa. Ingat, contohnya manusia gigit anjing, itu baru gak biasa. 5 adalah manusiawi atau biasa kita sebut dengan human interest. Yang bikin kita ikut nangis, terharu, dan ketawa atau biasa kita sebut dengan dunia sedikit perfilman karena di dalamnya mengandung unsur-unsur perasaan dan keterikatan satu sama lain. 5 struktur yang ada di anatomi berita. Part ketiga adalah dari struktur piramida terbalik dan 5W1H. Paling powerful itu piramida terbalik teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Kita ada terbagi dari 3 komponen. Apa aja? Yang paling ajaibnya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada lead. Lead itu adalah teras berita atau paragraf pembuka. The big picture. Di sini wajib ada 5W1H. Kedua adalah body. Body atau tubuh berita. Detail, pan, dan konteks. Urutan kepentingnya yaitu menurun, seperti piramida atau biasa kita sebut dengan kakinya berita. Informasi tambahan yang nggak terlalu krusial, bisa di skip tanpa merusak suasana ceritanya. Itulah 3 bagian komponen penting dari anatomi berita. Trik 5W1H agar cepat dihafal, teman-teman. Yang pertama ada W+1. Artinya apa? What. What itu kejadiannya apa, teman-teman? Yang kedua adalah who. Kena, siapa yang terlibat, dan siapa yang bersangkutan. 3 adalah where, di mana kejadiannya, di mana TKP-nya, dan di mana lokasi tempat asalnya. 4 adalah when, kapan terjadinya, berita itu kapan disiarkannya, kapan terjadinya, dan kapan langsung live-nya. 5 adalah why, kenapa terjadi, kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa berita itu terjadi, kenapa kejadian itu terjadi. Dan +1 how, di mana kejadiannya bisa dilewatin dari runtutan kejadian dari awal hingga akhir. Itulah 5 trik yang wajib kalian dalam 5W1H. Jadi, next time ketika kita baca berita, kita udah tahu berita yang mana yang udah seleksi tepat dan berita mana yang asal post berita. Jadi, setiap berita itu selalu ada runtutan kejadian masalah dan harus selalu ada dokumen-dokumen asli yang wajib kita telusuri terlebih dahulu. Sampai jumpa di materi jurnalistik berikutnya.